dibawakan satu batang kurma, tandan apa namanya? Atau tandan kurma ya. Biasanya kurma itu ada tandannya gitu ya. Nah dibawakan ya. Kemudian Rasulullah merotipnya sambil makan. Lantas beliau bersabda begini, sesungguhnya ada sebuah pohon yang mirip sekali seperti seorang mukmin. Pohon itu warnanya hijau dan keberkahannya sama dengan keberkahan seorang muslim. Daunnya tidak pernah berguguran dan demikian juga tidak pernah bertebaran, artinya tidak jatuh ke rumah tetangga kalau tidak punya ya. Jadi nggak pernah gugur, nggak pernah jatuh ke rumah tetangga. Waktu tiulakulain biha dan setiap musim dia itu berbuah ya. Wa inna mithlul muslim, pohon ini seperti permisalan seorang muslim. Paham itu nih, Maya? Kalau ceritakan kepada saya, kira-kira pohon itu pohon apa? Ya. Pohon itu pohon apa? Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat tersebut beliau mengatakan, beliau kalau nasi saja dibawani, faqal qawmi ya sajatu kada ya sajatu kada wa fi nafsi anna nakhla faja'altu uridu an aqulaha fa idza asnal qawm fa ahhabu an atakallamu ala gulam syab thumma iltafattu fa idza ana ashiru ashrin ana ahdathu asdal qawm wa qaitu Abu Bakar wa Umar yatakallama fa sakatu falamma takallamu qala hadith ma ya Rasulullah qalu hadithna ma ya Rasulullah qala sallam hiya nakhla falamma qultu li Umar ini wallahi ya abada kana waqa fi nafsi anna nakhla faqala malaka an taqulaha qultu lima arakum takallamu lam arab takallamu lam arab wala takallamu wa ana gulam syab mustahil maka itu ana takallam aw aqul syai'an fasakatu faqala Umar la an takuna kullaha ahabbu ilayya min ayakuna li kada wa kada. Ini cerita berikutnya dari Rasulullah SAW mendatangkan satu tanda kurma, kemudian Rasul memakannya, membaca Bismillah dan demikian juga bersama para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan ada satu pohon yang keberkahannya sama dengan keberkahan seorang muslim. Pohon tersebut daunnya hijau, gak pernah berjatuhan daunnya dan gak juga pernah bertebaran di bawah sama angin. Ya, ceritakan kepadaku pohon apakah itu? Semua kaum muslimin pada saat itu, bukan semua ya, sebagian besar sahabat mengatakan pohon ini dan Muhammad diam saja. Kemudian Abdullah bin Umar perawi hadis ini mengatakan sudah terlintas dalam pikiranku sebuah jawaban bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma. Ketika aku ingin menjawab bahwa itu pohon kurma, kulihat sekelilingku, ternyata di sekelilingku banyak orang tua dan diriku adalah orang yang paling muda. Seorang anak, aku lihat Abu Bakar, aku lihat juga Umar, kedua sahabat yang mulia ini diam, tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya para sahabat menyerah dan mengatakan, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami pohon apa yang Anda maksud yang semisal dengan seorang mukmin. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, dia an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Setelah itu majelisnya bubar. Saya pun pulang bersama bapak saya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pulang di tengah jalan, aku bilang kepada bapakku, sesungguhnya sudah terlintas dalam pikiranku jawaban dari pertanyaan Nabi, yaitu pohon kurma. Terus Umar mengatakan, dan kenapa kamu tidak menjawab? Karena ketika saya menjawab tak lihat semua adalah kalangan sepuh yang hadir pada saat itu, kalangan senior, sementara saya anak yang paling kecil. Dan saya lihat Anda, demikian juga Abu Bakar, tidak menjawab. Ya udah, saya tidak jawab. Apa kata Umar? Demi Allah, andaikan kamu menjawab, apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW itu jauh lebih bersenangi daripada aku memiliki ini itu. Sebagai menyebutkan, itu jauh lebih aku senangi daripada aku dihadiahkan satu ekor unta jantan berwarna merah. Ya, satu ekor jantan
jantan dan 1 ekor unta jantan berwarna merah. Baik mas yang benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Banyak tentunya ya. Pelajaran pertama masa muslimin yang benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana judulnya, Nabi Muhammad SAW tidak segan-segan bertanya kepada para sahabat tentang suatu ilmu untuk apa? Menyingkap kecerdasan mereka dan mengetahui seberapa pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan. Ya, ini penting kalau Anda seorang guru, demikian juga Anda seorang mungkin orang tua bagi anak-anak Anda, dialoglah bersama dengan anak-anak Anda dengan melempar beberapa pertanyaan. Biarkanlah mereka menjawab. Untuk apa? Untuk menguji seberapa kecerdasan anak-anak Anda. Ya, siapa yang paling banyak membaca, siapa yang paling banyak mengingat, sehingga nanti kalau mereka sudah besar, Anda bisa mengarahkan anak si fulan cocoknya belajar ini, anak si fulan cocoknya belajar ini, anak si fulan saya tidak akan memaksakan dia untuk menjadi seorang ulama. Kenapa? Hafal Quran ini susah ya. Juz aja bulan kali. Yang saat ini bagus, ini merupakan aset karena dia punya hafal sangat bagus. Kalau ini, wah ini kayaknya dia ini bagusnya di dunia seperti ini. Jadi masa kesini yang benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi berdialoglah dengan anak-anak Anda supaya Anda mengetahui seberapa kecerdasan mereka. Atau sekali lagi bukan sekedar dialog, mungkin satu ayat hafalan bersama. Ini masa muslim sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita dan sangat kita butuhkan. Anak-anak kita melihat begitu besarnya perhatian orang tua mereka kepada mereka, dan itu menjadi kenangan manis bagi mereka setelah mereka dewasa nanti. Ya, akan mereka ceritakan kepada anak-anak mereka, bagi cucu-cucu kita. Akan dia ceritakan kepada teman-teman kuliahnya. Akan dia, jadi ini semuanya membahagiakan. Ya, Anda bayangkan kalau seandainya seorang bapak gak pernah ngobrol dengan anaknya, gak pernah belajar ilmu dengan anaknya, apa kenangan manis yang akan dikenang oleh anak-anak? Ya, susah. Ya, gak ada. Makanya Anda ini guru bagi anak-anak Anda. Ya, Anda itu adalah kalau Anda bagi anak-anak kita, mau kita sepakat atau tidak sepakat, sengaja atau tidak sengaja, kita akan menjadi guru bagi anak-anak kita yang akan mereka contohi, yang akan mereka ingat dan akan mereka banggakan atau justru akan mereka banggakan. Baik, masa muslim yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu pelajaran pertama. Bertanya kepada murid Anda, bertanya kepada keponakan Anda, bertanya kepada anak-anak Anda. Tentang apa? Apa saja. Ya, yang terkait dengan ilmu-ilmu, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu-ilmu agama. Baik, pelajaran pertama disini. Pelajaran kedua adalah apa yang sekalian? Rasulullah SAW tidak membatasi orang yang duduk bersama dengan beliau hanya kalangan senior, tapi beliau tidak, justru beliau tidak segan-segan duduk bersama dengan anak-anak, duduk bersama dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Yang mana hari itu kita jarang melihat para tokoh, apalagi dia ustadz besar, kiai atau ulama, atau mungkin dia adalah pejabat yang duduk ngobrol dengan anak-anak, baik anak dia atau anak orang lain. Kenapa demikian? Beda mindset. Kalau Rasulullah melihat anak siapapun, selama dia muslim atau orang tuanya muslim, dia adalah aset masa depan Islam. Yang kalau dia besar nanti, mereka akan menjadi pejuang bagi Islam. Maka Nabi berupaya untuk memberikan pengaruh kepada mereka, menanamkan hal-hal yang baik kepada mereka. Jadi ini penting, karena hari kita lihat banyak orang itu pedulinya kalau anak diri dia atau anak dirinya sendiri, anaknya sendiri. Jadi kalau anak tetangganya di depan rumahnya main, ada maghrib masih main, dia nggak peduli. Kenapa? Anak tetangga sebulan. Pada tetangga itu yang muslim. Yang diingatkan cuma anaknya, boleh dan boleh ada anak-anak lain juga harus ada berikan peringatan, harus ada ingatkan ini sudah maghrib. Kenapa? Mindset yang harus kita bangun, mereka adalah generasi masa depan Islam. Ini bukan anak orang, tapi dia adalah muslim. Mereka adalah kader-kader di masa yang akan datang. Mereka akan memakmurkan masjid kita. Mungkin anak kita yang kita pondokkan, dia itu ditugaskan mungkin di Bogor, ketemu sama akhwat di sana, nikah di sana. Sementara yang masjid yang kita bangun, masjid yang kita renovasi tidak ada imamnya. Nah, makanya lihatlah anak-anak
ada di masa akan datang. Jangan lihat sebagai anak orang lain. Ini yang membuat Nabi itu biar terbiasa dan tidak merasa kaku, kipuk, atau tidak merasa tidak merasa rendah ketika beliau duduk bersama anak tetangga, duduk bersama mereka, ngobrol dengan mereka, bergurau dengan mereka, itu biasa ya. Sekali lagi, Anda adalah guru, minimal bagi anak tetangga Anda atau Anda berpunya anak. Baik, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah apa? Yaitu seorang muslim diumpamakan dengan satu pohon kurma. Apa itu pohon kurma? Satu, pohon kurma itu tidak pernah menjatuhkan dan tidak pernah menjatuhkan daun-daunnya, dan daun-daunnya tidak menyebar kemana-mana. Artinya apa? Seorang muslim, apalagi dalam kehidupan bertetangga, jangan sampai mengganggu, apalagi menyakiti tetangga sekitarnya. Tidak harus, gak di rumah saya gak ada pohon besar. Mungkin Anda gak punya pohon, tapi motor Anda itu dia parkir ya sembarang, membuat orang mau keluar gang saja susah. Wis gangnya sempit, diparkiri motor. Aduh, ngomongnya digeruki Pak, digeruki gangnya sempit. Udah begitu rata-rata setiap gang hampir 2, 3, 4 orang punya mobil, kadang parkirnya sembarang. Tetangga itu mau lewat saja bingung, maka parkirlah dengan cara yang baik. Kenapa? Seperti pohon kurma tadi, daunnya pun tidak jatuh untuk mengganggu tetangga, tidak jatuh. Terserah muslim, ya, tidak mengganggu orang-orang sekitarnya. Jadi kalau pakai motor, pakai yang baik. Kalau Anda punya bak sampah, jangan sampai sampahnya meluber di mana-mana, ditiup angin airnya masuk ke halaman tetangga. Kalau Anda punya sampah itu di depan rumah, ikatlah dengan plastik, kemudian masukkanlah. Jangan sampai kemudian sampah Anda itu menggot tetangga, sehingga ketika banjir, ketika hujan, banjir di rumah tetangga Anda. Itu namanya menyakiti tetangga. Kadang hal-hal yang sepele, tapi itu sangat mengganggu hubungan kita dengan tetangga kita. Seorang muslim itu seperti apa tadi? Pohon kurma. Jadi daunnya tidak pernah jatuh. Apalagi kalau Anda punya koleksi pohon, entah itu mangga, yang paling parah biasanya talok ya, sorok, bisa talok soto, sorok, serok, maksudnya misal talok misalnya, itu mengganggu sekali. Kan ada masyarakat terutama di kampung ya, itu senang banget dengan pohon talok. Kenapa? Karena pohonnya cepat tumbuhnya, itu buahnya nggak habis. Mau musim hujan, mau musim kemarau pun nggak ada talok. Ya, selalu ada. Di depan rumah saya itu ada talok, tidak bersamping rumah saya. Ada saja. Emang sering begitu. Kalau biasanya pohon yang sering dan mudah menyebar daunnya itu yang mangga jelas, yang mangga. Kalau di kampung misalkan pohon apa? Pohon beringin. Pohon beringin itu sudah daunnya lebat, kecil-kecil lagi, tiap hari pasti memenuhi jalan. Ya, tiap hari pasti memenuhi jalan. Makanya kalau Anda punya koleksi pohon, ya pastikan tidak mengganggu tetangga Anda. Tangga Anda mau parkir mobil saja itu pohon Anda itu menjorok ke bawah, akhirnya kena kacanya, digores bagian atasnya, itu tidak baik ya. Baik, karena sekali lagi seorang muslim seperti pohon kurma. Kemudian apa yang pohon kurma tersebut? Tukti ukulan ulahin bintirobilah. Setiap musimnya dia selalu berbuah. Artinya apa? Seorang muslim itu harus melahirkan kebaikan. Muslim tidak boleh mandul dari memproduksi kebaikan. Dia harus baik dan menginspirasi kebaikan. Sekali lagi, jangan menjadi muslim pasif. Kalau nggak diajak, nggak ikut, berpikirlah untuk kebaikan di masyarakat. Bahkan Rasulullah katakan, inna minan nas, ada di antara manusia itu mafatihul lil khairi wa maghalika lisyarr. Ada di antara manusia itu dia fungsinya sebagai mafatih, pintu-pintu kebaikan dan gembok
yang menutup segala akses keburukan. Tapi ada juga manusia kebalikannya, mafatih lisan. Dia itu kunci-kunci keburukan. Ya, artinya maksudnya apa? Kalau kunci kebaikan tadi, adanya dia di rumah tersebut menyebabkan warga senang ke masjid. Adanya dia menjadikan ibu-ibu itu memang malu kalau keluar rumah tanpa hijab misalkan. Adanya dia bapak-bapak yang biasanya nongkrong sambil rokok main domino, akhirnya nongkrongnya di masjid ganti majelis taklim, walaupun majelis taklim sambil rokokan misalnya. Betul. Saya itu di rumah itu bisa tanya anak saya itu ya. Itu yang ngobrol sama bapak sambil rokok ya, nanya masalahnya. Ya, bagi saya siapa apa ya, karena mereka itu baru kenal Islam. Ya ada juga sekian malu begitu lihat saya datang langsung dimatikan tahun di belakang ya. Ya ada masalah ya. Yang penting mereka itu tadi yang nongkrongnya di warung ngobrol bola itu nggak jelas, jadi nongkrongnya di masjid. Minimal kalau nongkrong di masjid nggak mungkin ngomong ngawur ya. Kenapa? Karena itu di depan masjid ya. Jadi saya tuh sarankan setiap masjid itu ada tempat tongkrongan ya. Itu nggak apa-apa. Ada tempat tongkrongan tuh kalau perlu ada ya dispenser lah. Jadi kalau mau kopi, teh ada lah buat ngobrol. Jangan sampai masih sepi. 10 menit setelah sholat berjamaah dikunci. Ya. Kemudian mau WC dikunci. Gak bagus ya. Ya kalau ini kunci ya pada Isya lah. Tapi dari habis subuh sampai menjelang sampai Isya ya jangan dikunci karena banyak musafir. Ada orang yang mungkin ingin mandi di masjid atau ingin wudhu atau ingin mungkin nggak masalah ya. Saya terus terang termasuk orang yang paling banyak memanfaatkan masjid karena saya rumahnya jauh. Jadi kalau berangkat ke kantor atau berangkat kerja udah mau pakai stok untuk sampai nanti malam ya. Karena biasanya kajian sampai malam. Dan gimana? Ya nanti di masjid. Ya kalau ada di kantor ya di kantor. Tapi kadang-kadang ada acara ya mungkin daerah pasar Limor ya udah cari masjid yang bisa buat nabi. Karena daerah mungkin daerah namanya Kartosuro, mungkin saya balik ke sini untuk nabi. Di sana betul-betul terbantu. Begitu bisa ada masjid yang terbuka, kamar mandinya bersih, itu langsung berdoa ya Allah mudah-mudahan takdirnya berbarokah. Dan kita juga akhirnya ya sebarang 2.000, 5.000, 10.000 yang masukkan juga ke bank infak ribu ya misalnya. Nah, selesai yang dari Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini penting ya dalam kehidupan kita bahwa seorang muslim itu harus memberikan manfaat ya. Kemudian yang Rasul ada juga di antara manusia itu mafatih lisan. Dia ingin pintu-pintu keburukan. Orang yang dulunya gak ngerti judi gara-gara dia tinggal di kampung tersebut, anak-anak mudanya jadi kenal judi. Orang dulu gak kenal gitar sampai malam gara-gara dia tinggal di situ saat keluarganya ya anak-anak muda nongkrong di rumah dia gitar sampai jam 1 malam. Ini makanya kalau Rasul apa? Fatuba, sungguh sangat beruntung orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan gembok-gembok yang segala kebabilan. Ini seorang muslim. Jadi seorang muslim itu selalu produktif dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang sepele kalau saya. Coba kita mulai. Apa itu? Anda punya masjid di dekat rumah, minimal kebersihan masjid dilihat, WC-nya seperti apa. Anda punya waktu mungkin pagi nggak begitu banyak kegiatan, datanglah ke masjid bersama anak Anda, proses sikat itu WC. Tarbiyah untuk anak kita pahala juga bagi Anda. Hal sepele. Ya kemudian apa masalahnya? Baik, masalah muslim yang berbeda Subhanahu wa Ta'ala ini prinsip seorang muslim. Dia selalu produktif sebagaimana pohon kurma. Yang ketiga, para ulama mengatakan pohon kurma itu barokah. Barokah maksudnya apa? Barokahnya pohon kurma itu karena semua bermanfaat dari akarnya sampai buah batang, demikian juga pelepah daunnya bermanfaat. Tidak ada yang dibuang. Akarnya menguatkan tanah agar tidak mudah longsor atau tidak mudah hancur. Bakarnya bisa digunakan untuk untuk bangunan
Zaman dulu itu untuk bangunan. Kalau zaman sekarang bagaimana? Ya minimal batanya itu membuat indah lingkungan sekitar, nggak kepanasan. Daunnya banyak, buahnya apalagi, dan termasuk buah yang diberkahi, buah pohon yang diberkahi. Gak semua pohon itu diberkahi, ya, tapi pohon kurma termasuk pohon yang diberkahi, termasuk pohon zaitun, ya, pohon diberkahi. Nah, baik maksudnya ini pelajaran pertama, masih kesampaiannya. Yang ketiga, maksudnya pelajaran keempat, bagaimana kecerdasan Abdullah bin Umar. Dan di kemudian hari Abdullah bin Umar termasuk sahabat faqih fuqaha Madinah, ahli fikih di kalangan Madinah. Itu Abdullah bin Umar. Beliau punya banyak murid. Di antara murid yang paling terkenal adalah Nafi' yang nanti meriwayatkan Al-Quran, yang meriwayatkan hadis dan begitu. Kemudian berikutnya maksudnya support Umar bin Khattab kepada anaknya agar anaknya tidak malu dalam kebaikan. Apa kata Umar? Andaikan kamu jawab di hadapan Nabi bahwa pohon yang dimaksudkan Nabi adalah pohon kurma, itu lebih aku senangi daripada aku memiliki ini, atau bahkan dihadiahkan 1 ekor unta jantan berwarna merah, itu jauh lebih aku sukai daripada jawabanmu lebih aku sukai daripada unta tersebut. Artinya apa? Orang tua perlu mensupport anak-anaknya dalam urusan belajar. Jangan suruh belajar tok, tapi ucapkan kata-kata misalkan, nah, terima kasih ya, kamu nilainya bagus, membuat kami sama ini bangga. Kalimat itu penting untuk anak kita, dan itu mereka ingat. Jangan yang ada cuma kritik itu, akhirnya anak itu merasa rumah itu seperti kejaran, susah begini. Jadilah orang tua yang friendly, jadilah orang tua yang bestie bagi anak kita. Jangan sampai anak kita lebih senang dengan temannya dari orang tua. Itu baik. Hadis yang kedua, yang ke-8, cara Nabi dalam mengajar para sahabat. Ta'lim sallallahu alaihi wasallam bil muqayasati wa tahdil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengumpamakan para sahabat metode analogi. Ta'lim bil maqayisa. Nabi Muhammad SAW sering mengajarkan para sahabatnya dengan cara apa? Al-muqayasati wa tafsir, metode analogi dan tafsir. Tafsir itu penyumpaan. Biar gampang dipahami. Saya berikan contoh biar gampang ya. Watakan sesalan yuqayisu li ashabi al-ahkam yang dimana idza ishtabahat alaihim masalikuha wa wa'uda alaihim hukmuha fayattadihu lahu ma shabahahu wa qafiya fahmuhu wa yakunu lahu min tilka maqasa ma'rifatun bi masalih syariah wa maslufikum bi maramiha al-ba'idah. Jadi di antara cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat adalah metode analogi. Ini penting, terutama bagi kita. Jangan terlalu memudahkan murid untuk mendapatkan jawaban. Contoh, kalau murid kita bertanya, Pak Guru, kenapa ya langit itu biru? Awan itu putih. Jangan langsung jawab. Cobalah dia berpikir atau berikan perumpamaan supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa memiliki nalar yang mandiri dalam memikirkan banyak hal. Jadi kalau Anda langsung jawab itu bagus, tapi kurang mendidik mereka untuk menjadi seorang pemikir. Jadi malas mikir. Ya tanya lah.
Itu membuat mereka terlatih untuk berpikir, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW supaya mereka di kemudian hari, di saat Nabi Muhammad tidak ada, mereka bisa melakukan ijtihad secara mandiri. Ya. Artinya kalau ada seorang guru atau ada seorang bapak, ketika Anda jauh dari murid Anda atau jauh dari murid dari anak-anak Anda, dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita karena tahu metodologinya, bukan sekedar jawaban, tapi tahu proses bagaimana terjadi jawaban tersebut. Ibarat kita memberikan masakan kepada misalkan kita membuatkan mie goreng, jangan soal mie goreng kok, tapi ajarkan bagaimana cara membuat mie goreng, ya cara masaknya, bla. Untuk apa? Untuk membuat mereka lebih mandiri. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang jangan berikan ikannya, tapi berikan pancingnya, supaya dia bisa belajar untuk mencari ikan sendiri. Soalnya kalau mancing itu bisa berkali-kali dapat ikan, punya peluang. Tapi kalau kasih ikan cuma habis. Baik. Rawal Bukhari anna maratan Ibnu Abbas anna maratan min Juhayna ja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi nazarat an tahujja wa tahujja hatta ma tasaba hujjana qala na'am hujjanha afa'aiti law kana 'ala ummiki dayn akunti qadiyatahu qala faqala uqdullah alladhi lahu fa inna Allah haqqu bil wafa. Jemaah sekalian, dulu Abdullah bin Abbas bercerita, dulu ada seorang perempuan dari Juhayna. Dia datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ibuku telah wafat, tapi dulu dia telah bernadar untuk bisa haji. Beliau meninggal sebelum sempat haji. Apakah aku harus menunaikan nadarnya? Apa jawaban? Iya, tunaikanlah nadarnya. Belum cukup sampai situ. Nabi membuat logika dan metode berpikir. Bagaimana pendapatmu jika ibu punya hutang sama tetangganya atau sama orang lain, dia meninggal sebelum bayar hutang? Apa kamu akan membayarkan hutang ibumu? Betul ya Rasulullah. Maka hutang dia kepada Allah, yaitu nadar untuk haji, lebih layak untuk dilunasi. Dengarlah. Loh, hutang Allah, hak Allah harus ditunaikan. Nah, masuk sini, ini kemudian berlaku pada yang lain. Seorang ibu bernadar untuk umroh, seorang orang tua kita bernadar untuk ini. Jadi akhirnya pakai metodologi kias. Ya, kias kalau khusus seperti ini diperbolehkan. Kemudian riwayat lain, jamaah sekalian yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan hadisnya panjang sekali. Adalah sabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Dulu ada beberapa kalangan miskin, orang-orang masakin pada zaman Nabi datang menemui Rasulullah SAW curhatnya urusan ibadah. Ini para sahabat, Masya Allah. Kalau kita mungkin curhat di hadapan Ustaz terkait masalah ekonomi, ya, saja ini gak apa-apa sih. Cuma Ustaz paling bisanya suruh sahabat dan mendoakan. Nah, harapan kasih modal yang gak mungkin, Ustaz juga punya banyak hutang. Saya itu sering dicurhat ya. Ustaz berdoanya sabar ya Mas ya. Lu mau gimana lagi? Curhat sama Ustaz kan berarti nasihat yang dibutuhkan. Kalau Anda curhatnya mendapat modal, curhatnya sama orang kaya, tapi itu menunjukkan bahwa biasanya kita ini Ustaz ya, berarti orang-orang kaya itu jauh di masyarakat ya. Saya sering dicurhatin, ada yang datang punya uang modal sekian-sekian. Saya bilang, Mas saya cuma doakan ya. Dan kalau saya sering punya modal ya, saya juga modal usaha juga sebab kelapa gitu ya. Baik, sudah sama Nabi. Apa kata apa ahli butuh bil ujur musalli dan mana sadi wa yasuqu dan mana suku ya Rasulullah. Orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka yang puasa sebagaimana kami puasa dapat pahala puasa. Ya mereka juga sholat sebagaimana kami sholat ya. Tetapi yang Rasulullah wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka itu bisa bersedekah, sementara kami tidak bisa bersedekah. Sholat puasa kami bisa bersaing, urusan sedekah kami tidak bisa bersaing. Jawaban Nabi, mau saya awalnya saya kerja Allah wa bersedekah. Ini Nabi kita sendiri sedekah, kita bersedekah.
sedekah wa nahyu anil sedekah wa fi kulli ahadikum shadaqah. Kata Rasul, banyak kok cara bersedekah Mas. Tidak harus dengan harta. Ya. Apa ya Rasul? Kamu tasbih ya sedekah, kamu takbir ya sedekah, kamu tahmid alhamdulillah ya sedekah, kamu tahlil mengucapkan la ilaha illallah ya sedekah, kamu mengajak orang untuk melakukan kebaikan Mas yuk nyapu masjid misalkan ya sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, demikian juga melarang orang dari berbuat munkar. Ada orang yang misalkan duduk bersama dengan perempuan yang bukan mahramnya, masih ojo Mas kan pacaran, sedekah juga ya Mas sekalian. Ada orang mampu, ada amal ma'ruf nahi munkar, ya juga sedekah. Bahkan fi kulli ahadikum, kalian mendatangi istri kalian, yaitu melakukan hubungan suami istri, maka juga sedekah. Akhirnya para sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah kalau kami melampiaskan ataupun menyelesaikan hajat kami kepada istri kami itu bernilai sedekah ya Rasulullah? Maksudnya apakah berhubungan badan dengan sedekah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaiha fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Bukankah kalau ada orang yang melampiaskan syahwatnya kepada yang haram dosa, maka sebaliknya kalau syahwatnya disalurkan kepada yang halal berarti pahala. Logika Nabi membuat logika biar para sahabat suatu waktu nanti bisa mandiri dalam menjawab berbagai macam pertanyaan. Maka masa tersebut saya kalau ngajar santri saya ada buku muqarrar, buku yang ditentukan oleh pesantren atau ahli. Tapi saya juga buat metode lain, metode buku panduan itu kaidah-kaidah dalam akidah, kaidah dalam ibadah. Saya ajarkan. Mungkin 30 menit sebelum selesai belajar saya tambahkan. Ya, mereka senang. Kenapa demikian? Karena kaidah-kaidah itu akan membuat mereka dewasa dan mandiri untuk menjawab setiap kasus yang ada kalau mereka jauh dari saya. Ya. Jadi, alhamdulillah. Jadi kalau diskusi itu hidup di pesantren lagi jam ngajar saya. Kalau mereka ada bertanya, menurut kaidah ini jawaban begini, menurut kaidah ini jawaban begini, walaupun sosok salah ya, benar itu ya. Tapi menurut saya apa? Itu membuat mereka bisa mandiri dalam berkesimpulan daripada kita hanya menjelaskan hasil daripada produk ijtihad. Fatwanya ulama begini, pendapat ulama begini. Cobalah, kenapa ulama itu berpendapat demikian? Apa dalilnya? Bagaimana jalur nalarnya seperti apa? Itu membuat mereka bisa lebih hidup, mau mikir. Ya. Baik, ya Mas, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Walaupun tidak selesai membaca Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu an siratil tamri bil qab. Faqala liman nahara ayusul qab idza hiya bisa qalu na'am fanaha an dzalik. Wa manahiyun kullal badah ala bisalkan 'aliman ala rutab yang musida ya bisa fa huwa ya'ishu fi qalbi zikra bila terlalu. Ya amrul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa poin yang ketiga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa suatu waktu ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bolehkah kami menjual kurma basah dengan kurma kering? Kurma basah dengan menukar, sebetulnya jual kurma, menukar kurma basah dengan kurma kering. Dan kurma basah itu
Apa kurma kering lebih banyak daripada kurma basah utuh, ya karena utuh itu mungkin enak dimakan. Nabi nggak langsung jawab. Apa kata beliau? Apakah kurma ini kalau matang terus kering, beratnya berkurang? Ya berkurang ya Rasul, karena airnya sudah menyusut. Maka Nabi pun melarang jual beli seperti itu. Ya, yang namanya duka ya harus sama-sama. Ya, harus sama-sama. Jangan sedikit seperti itu ya. Sama dengan kurma baru sama kurma lama, ya harus sama loh ya. Karena kalau kurma baru itu ya nanti lama ya sama kayak itu juga kondisinya ya. Sama dengan uang baru sama uang lama ya. Kalau 100.000 uang lama ya ditukar dengan 100.000 uang baru. Ya jangan 100.000 uang baru 100.000 uang baru ditukar dengan 120.000 uang kertas yang sudah lama. Yang bisa harus sama ya. Ini pun menjadi kaidah di masa-masa yang akan datang sampai sekarang, bahwa sesuatu yang sifatnya riba itu harus semisal, tidak boleh satu dengan yang lain itu lebih ya. Nah, tidak boleh. Contoh beras lama ditukar dengan beras baru, beras rojo ini ditukar dengan beras mentih misalnya ya. Harus tetap sama ya. Tidak boleh beras rojo ini 100 kilo, beras mentihnya cuma 90 kilo misalnya, tidak bisa ya. Baik, demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Bapak Ibu, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.